Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya yang akan memberikan mata kuliah manajemen perubahan. Para mahasiswa sekalian, kali ini kita akan bertemu dalam bab 1 dengan tema dasar-dasar manajemen perubahan. Nah, kita ketahui di dunia ini tidak pernah lepas dari perubahan. Malah ada yang mengatakan bahwa yang tidak pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Kenapa kita harus mempelajari dan malah ini menjadi satu mata kuliah di dalam universitas? Karena ternyata perubahan ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang tidak mau mengikuti perubahan, beradaptasi dengan perubahan, maka dia akan tertinggal ya jauh dari perubahan-perubahan itu sendiri. Justru yang paling penting juga di dalam surat Arad, di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib atau kondisi suatu golongan apabila golongan manusia tersebut tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Jadi ternyata berubahnya seseorang itu adalah karena orang itu yang mau berubah. Nah, apa saja yang perubahan-perubahan seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Banyak sekali ya, diantaranya adalah perubahan bersikap dan berpikir, kemudian perubahan sistem nilai, perubahan perilaku, perubahan metode atau cara kerja, peralatan, dan yang sangat kentara itu adalah perubahan teknologi. Ya, mungkin kalau kita jelaskan perubahan teknologi ini adalah sangat cepat terjadinya. Contohnya saja, dulu tidak ada HP smart, tapi sekarang sudah ada. Kemudian cara memasak yang dulu sangat sulit dan mungkin lama, sekarang dengan alat-alat teknologi yang ada sudah dapat dikerjakan secara efektif dan efisien. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen perubahan itu? Nah, beberapa para ahli sudah banyak menyimpulkan atau memberikan definisi dari manajemen perubahan. Nah, di sini beberapa konsep ini saya tampilkan ya. Namun secara umum konsep manajemen ini adalah proses dan fungsi mengoptimalkan atau mengkoordinasi dan mengintegrasi sumber daya manusia dan kompetensinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, siapa yang tahu apa arti efektif dan efisien? Ya. Baik. Nah, kemudian perubahan itu juga merupakan beralihnya keadaan sebelumnya menjadi keadaan setelahnya. Nah, perubahan juga merupakan suatu proses sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan. Nah, pada intinya adalah definisi perubahan itu sangat berkaitan dengan masalah waktu, sumber daya, tujuan, dan pengaruhnya atau dampaknya terhadap lingkungan di sekitarnya. Sebenarnya siapa yang menjadi target dari perubahan itu? Nah, target perubahan itu adalah orang-orang yang secara langsung yang terkena dampak dari perubahan itu sendiri. Nah, target ini bisa di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Nah, kalau di dalam organisasi misalnya adalah para pekerjanya, mungkin karyawan, para top leadernya ataupun middle leadernya dan seterusnya. Nah, kalau di luar organisasi ini bisa, kalau dalam sebuah bisnis itu bisa pemasok ya atau pelanggan. Kalau berbicara tentang perubahan ini, sebenarnya siapa saja yang berperan ya, atau pihak-pihak apa saja yang terlibat dalam perubahan.
Nah, ini digambarkan dalam segitiga yang dimana ada 3 fungsi utama, yaitu yang pertama adalah sponsor. Nah, sponsor ini adalah orang-orang yang punya kepentingan di dalam perubahan itu. Nah, yang kedua adalah agent. Agent ini adalah orang yang mengantarkan pesan sponsor ini untuk proses perubahan itu sendiri. Nah, siapa yang akan berubah? Yaitu target tadi, yang diantaranya adalah para komponen internal maupun eksternal. Nah, baik, tujuan dari perubahan ini atau tujuan, sasaran, dan strategi mengatasi tantangan ini. Nah, ini kalau kita lihat dalam sebuah organisasi, maka ada 4 hal yang akan dilakukan perubahan. Nah, ini berkaitan dengan tujuan perubahan itu sendiri, yaitu memperbaiki kinerja. Kinerja apa saja? Yang pertama adalah kinerja tingkat sumber daya manusia, yang kedua tingkat sumber daya fungsional, dan yang ketiga adalah tingkat kemampuan teknologi, dan terakhir adalah tingkat kemampuan keorganisasian. Baik, untuk bab 1 ini dulu yang saya sampaikan. Saya berharap untuk pertemuan yang akan datang kita bisa berdiskusi. Dan boleh juga nanti di komentar ditanyakan hal-hal yang tidak paham, maka saya akan langsung menjawabnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.